Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi untuk semuanya yang akan menonton video ini. Kong ucapin sebelum Kong minta maaf. Ini harus Kong ungkap semuanya, karena ini udah jadi klimaks dari kesabaran Kong selama puluhan tahun. Sekarang Kong beberin semuanya, karena udah jadi klimaks dari kekecewaan Engkong, sakit hati Engkong selama puluhan tahun. Engkong bukan hanya Engkong, tapi adik-adik Engkong dan juga ponakan-ponakan Engkong dan anak-anak Engkong dikorbankan. Sekarang Engkong beberin semua. Engkong gak usah bercerita dari Engkong masih kecil deh, dari Engkong balita, siksaan terus menerus ya. Engkong mulai aja dari SMP deh, dari SD ke SMP. Demi apapun Engkong sebut sekolahnya Engkong ya waktu SD. Dari mulai Engkong sekolah di Merdeka Timur, SD Merdeka Timur, Jakarta Pusat, SD 04 Kuitang, terakhir SD patutnya pindah ke Cibubur, terusnya pindah ke sekolah SDN 07 Pekayon. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD Engkong ranking terus. Engkong orang anak yang cerdas, sebelum akhirnya Engkong dihancurin semuanya. Lulus ke SMP, disitulah awal Engkong dibuang sama orang tua Engkong, sama keluarga Engkong. Kenapa? Engkong udah pernah ceritakan dari sebelumnya yang judulnya Kisah Nyata. Apa sih, lupa itu ya. Gara-gara kepala sekolah, kakak kelas Engkong kelas 2 dan kelas 3, dan ada satu preman di luar sekolah yang rumahnya dekat dengan sekolahan SMP itu. Mereka merencanakan mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan pada dasarnya botol-botol minumannya itu ditaruh di lacinya Engkong, laci sekelas Engkong, laci meja Engkong. Dan mereka udah tahu kalau itu hari itu ada razia sekolah. Setiap Senin pasti ada razia sekolah. Tapi apa? Engkong yang kena. Engkong pada nggak tahu menau. Bahkan mereka naruh minuman di situ pun Engkong nggak tahu menau. Engkong pun nggak tahu siapa aja yang mau mabuk-mabukan awalnya ya. Akhirnya Engkong dipecat sama pihak sekolah. Yang Engkong habis pikir itu orang tua Engkong yang katanya berpendidikan, punya karir. Kok tega? Tanpa nyelidikin apapun. Bahkan mereka tahu Engkong nakalnya nakal wajar, bahkan ngerokok aja enggak. Terusnya apa? Udah Engkong dipecat, Engkong digebugin sama orang tua Engkong, sama bapak Engkong di sekolahan itu pada saat sidang. Engkong dibuang ke salah satu pesantren di Tangerang yang ternyata sebagian dari santri-santrinya narkoba. Masa depan Engkong udah dihancurin ya. Akhirnya Engkong berontak. SMA klimaks dari berontak Engkong. Engkong udah mulai berani berontak. Asal kalian tahu itu, Engkong dihancurin hidup Engkong. Engkong persingkat ya. Ini bakal panjang ceritanya. Engkong beberin semuanya. Engkong persingkat, Engkong nikah pun ya. Semua adik-adik Engkong, abang-abang Engkong pestain, mewah dipestain.
Tapi engkong nikah, boro-boro ada syukuran, hanya diurus di KUA tok, tanpa ada boro-boro pesta, syukuran pun enggak. Tapi adik-adik engkong, abang engkong, wah pesta meriah. Asal kalian tahu. Aku beberin semua kepalang, ya. Keluarga, warga, ya engkong sebut. Kalau kalian merasa sudah engkong apa sih namanya, untuk warga ex tetangga engkong merasa sudah dijelekan nama baiknya, silakan tuntut engkong kalau ada pidananya, ya. Untuk tetangga bekas-bekas tetangga engkong di RT 8 RW 3 Komplek Hankam Cibubur, engkong beberin ini semua buat kalian yang sudah terhasut oleh mulutnya ibu saya, ibunya engkong, ya. Dan banyak saksi kok kalau engkong dihancurkan. Kalian nggak tahu kan kenapa terusnya akhirnya engkong udah punya 2 anak, terusnya akhirnya engkong cerai. Bukan keinginan kami, bukan keinginan saya, bukan keinginan engkong, bukan keinginan istri engkong, tapi mereka yang menceraikan. Asal kalian tahu. Tautonya kami, saya, engkong, dan istri engkong menerima surat undangan dari pengadilan agama. Di situ tercantum apa? Gugatan cerai. Gugatan cerai dari siapa? Dari engkong. Padahal engkong nggak merasa nggak gugat cerai istri. Jadi korban anak engkong, Ebi sama Asa. Nggak sampai di situ, terus, ya terus. Silakan tanya mana anak engkong. Anak engkong tuh tinggal di Cibubur sekarang. Ya, tinggal tuh di Cibubur 3 Gang Pribumi, anak pertama engkong. Pertama, engkong singkat-singkat aja. Kamu dibeberin 100 tahun pun gak akan kelar, engkong ceritain. Ini engkong persingkat. SMP kelas 3, anak pertama engkong diusir dari keluarga ini. Dengan alasan, tahulah alasannya yang gak jelas. Akhirnya apa? Diserahkan ke ibunya, ke mantan istri engkong. Padahal udah engkong bilang sama mereka, engkong tahan. Jangan sekali-sekali anak-anak gua diserahin sama emaknya. Kenapa? Karena lingkungannya di sana nggak bagus. Itu lingkungan pasar induk, keras. Karena mantan engkong itu tinggal di pasar induk, dan notabene dia udah sempat rusak lagi kelakuannya. Tapi apa? Dengan kekuasaannya mereka, anak pertama engkong diungsikan ke sana. Akhirnya hancur anak engkong yang pertama. Enggak lama, anak kedua engkong yang namanya Asa, dia nakalnya hanya suka bolos karena suka main. Di waktu itu masih zamannya PlayStation. Dia suka bolos sekolah kelas 6 SD, bolos sekolah memang hanya itu. Dibuang juga kelas 6 SD. Saya kalian tahu. Ke ibunya lagi. Makin rusak dia di sana. Bahkan yang namanya Asa, kelas 1 SMP sempat diculik sama orang. Tapi akhirnya dia cerdas, cerdik, dia sempat lolos, akhirnya dia lolos. Tapi 1 kali 24 jam dia diculik sama orang. Saya kalian tahu ya, sakitnya engkong tahan semuanya. Sudah banyak kalau mau engkong lebih detail
busuknya keluarga ini. Engkong persingkat lagi, engkong diceraikan 2003 sama mamahnya anak-anak, mamanya Fahri, mamanya Ebi, mamanya Asa. 2005 engkong nikah lagi. Nikah begitu, udah nikah siri, cuma uang 1 juta, sampai pihak istri engkong komplain. Uang 1 juta ini buat apa? Buat bala-bala aja nggak cukup. Terus 1 juta udah buat semuanya, biaya nikah sirihnya sama disuruh buat syukurannya, cukup apa? Padahal lagi banyak duit waktu itu orang tua engkong. Apalagi dia baru habis jual tanah hektaran. Mereka memang, makanya sekarang nih azab dari Allah dibikin melarat. Mereka memang tipe-tipe orang yang benci sama orang miskin. Ya mungkin ada sebagian di antara kalian juga yang benci sama orang miskin, yang benci sama engkong, yang doyan fitnah engkong, doyan yang hasut, doyan provokasi. Tunggu azab Allah, ya, orang-orang yang seperti itu. Engkong bersingkat lagi, 2005 engkong nikah, 2010 engkong diceraikan lagi. Engkong udah punya 2 anak lagi. Siapa? Fahri dan adiknya Zahra. Caranya gimana? Engkong ceritain ya. Engkong sempat kerja ya, waktu itu engkong kerja di kantor Kementerian UMKM dan Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Tapi akhirnya engkong mengundurkan diri karena sesuatu hal, karena engkong paling gak suka konfrontasi ya, karena ya saling sikut lah, kalian udah tahu lah. Akhirnya engkong mundurin diri karena engkong gak mau konfrontasi. Kalau engkong paksain untuk konfrontasi, pasti ada terjadi bunuh-bunuhan nantinya. Akhirnya engkong mundurin diri 2009 dari kementerian ya. Masalahnya sepele, tapi dihasut sama ibunya engkong, istri engkong. Dan istri engkong memang ya, kurang berpendidikan, engkong akuin, memang cuma SMP. Kenapa dihasut? Engkong punya TV, kebetulan ada teman engkong yang kerja di Citibank. Engkong ditawarkan, lu mau nggak jadi marketing di Citibank? Ya mau, di mana aja. Itu setelah engkong mundurin diri dari Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Mau. Ya udah, nanti gua atur interviewnya. Akhirnya apa? Engkong nggak punya ongkos waktu itu karena udah habis-habisan waktu itu, pas habis melahirkan. Nanti engkong cerita, melahirkan anak kedua engkong, adiknya Fahri ya. Adiknya Fahri pada saat itu umur 2 bulan. Kira engkong ngomong sama istri engkong, "Mah, TV engkong jual ya, papa jual ya. Buat apa? Ini buat biaya ongkos. Mau ada interview di Citibank cabang yang di Casablanca." Awalnya istri engkong setuju, tapi contohnya dapat provokasi dari ibu engkong. Demi Allah, mati detik ini juga engkong kalau bohong. Diprovokasi. Akhirnya engkong bertengkar sama istri engkong karena dia terprovokasi. Tadi udah engkong bilang, ya mohon maaf, istri engkong yang kedua ini, mamanya Fahri, cuma SMP, jadi mudah sekali ditipu daya sama setan, sama iblis. Akhirnya dari situ cerai. Sekarang engkong mundur sedikit. Begitu engkong mengundurkan diri, ini mundur sedikit ya, dari Kementerian Koperasi dan UMKM, persis adiknya Fahri itu lahiran. Engkong masih punya biaya, engkong dikasih sama bos engkong uang lahiran lah. Tapi apa?
Sama mereka nggak diterima, kami nggak diterima untuk tinggal di rumah komplek Hankam yang begitu besar. Engkong tahu di situ ada duri dalam dagingnya siapa. Akhirnya engkong paksakan diri, akhirnya apa? Diizinkan, tapi dengan syarat hanya boleh tinggal di gudang. Manusiawi nggak? Engkong punya saksi. Siapa saksinya? Engkong sebut ya. Tetangga engkong yang terdekat, Brigjen Heri, orang Bali. Mantunya Kapten siapa lupa, ajudannya ada 6 orang. Itu saksi. Akhirnya kami tinggal di gudang bersama bayi yang baru lahir dan Fahri yang waktu itu baru umur 2 tahun 3 tahun. Akhirnya engkau ngerapihin itu gudang. Kami berempat tinggal di gudang, di rumah sendiri. Kami tidak dikasih kamar. Sebelum-sebelumnya juga udah diungsiin terus, udah digeser terus, dikuasain terus kamar-kamarnya engkau. Ya, waktu dari istri pertama, waktu engkau masih punya istri pertama aja, ya, dari engkau punya kamar 2, sampai akhirnya cuma kamar 1, sampai akhirnya cuma kamar kecil banget, ditidurin berempat. Dari istri yang pertama kan dapat 2 anak, ya, namanya Ebi sama Asa. Kamar yang sangat kecil. Nah sekarang dari istri yang kedua, mamanya Fahri, kita berempat tidur di gudang. Yang kau sebut itu saksi, ya, Brigjen Heri, keluarganya, mantunya, 6 ajudannya. Kami tidur di gudang di rumah sendiri dengan bayi yang baru lahir. Manusiawi nggak? Nah, engkau berani ngomong gini, orangnya masih ada kok tuh saksinya, kau nganterin di komplek Hankam Cibubur, RT 8 RW 3. Itu saksi. Dan banyak orang belakang, Brigjen siapa namanya lupa, Siregar kalau nggak salah, itu juga saksi. Kami berempat hanya boleh tidur di gudang, di rumah sendiri. Padahal kamar besar, banyak, 6 kamar di rumah itu. Kau lanjut ya. 2010 akhirnya kau diceraikan lagi dengan yang tadi, diprovokasi, dicari kelemahan istri kau. Akhirnya istri kau terprovokasi, akhirnya kami cerai. Akhirnya apa? Adi Zahra yang waktu itu baru umur 2 bulan dibawa mamahnya terpisah. Akhirnya engkau udah sepakat sama istri engkau masing-masing bawa 1. Fahri saya engkau yang bawa, engkau ngurus. Ya. Kalau engkau cerita lebih detail lagi, banyak sakitnya kami seperti itu. Dan selama di komplek Hankam, padahal engkau nggak begaul tuh sama ibu-ibu majelis, nggak begaul tuh sama bapak-bapak di komplek itu, nggak. Tapi kenapa engkau dibenci sama mereka? Salah engkau apa? Kenapa dibenci? Ya ibunya engkau selalu menjelek-jelekan engkau dan selalu mengangkat-ngangkat, membangga-banggakan abang engkau. Asal kalian tahu itu. Padahal engkau selalu membiayai hidup mereka, menafkahi hidup mereka. Banyak engkau sebutin, tapi mana pernah diaku sama mereka. Engkau pernah jadi driver taksi Bluebird. Alhamdulillah di atas 100, akhirnya anggaplah 100 setiap hari engkau penghasilan bawa uang pulang. Ya. Tapi kenapa selalu habis? Engkau tanya sama istri engkau, kok 100.000 sehabis? Itu tahunnya masih gede lah uang 100.000. Contohnya apa? Penghasilan dari yang engkau cuma jadi supir taksi, diminta tuh sama ibunya engkau buat juga ngasih makan mereka. Saya tahu itu demi Allah. Tapi engkau ikhlas, karena waktu itu engkau masih polos-polos saja. Akhirnya apa? Suatu ketika selama
beberapa hari engkau nggak bisa kerja di Bluebird, nyupir. Kenapa? Karena gak bisa nongkos. Padahal setiap hari engkau hanya butuh 10.000 buat ongkos berangkatnya aja. Kalau pulangnya udah pasti ngasil, ya kan? Buat berangkat ke poolnya, engkau nggak pernah bisa, nggak punya uang karena selalu dihabiskan. Demi Allah ini yang terjadi, demi Allah. Akhirnya engkau nggak malu, engkau ngundurin diri. Kamu persingkat lagi. Ini masih sama istri kedua ya, sama Fahri, sama mamanya Fahri. Kamu juga nafkahin mereka. Hei, untuk warga komplek Hankam Cibubur, khususnya RT 8 warga RT 8 RW 3. Kalian tahu, apalagi orang lama. Saya pernah kan jualan martabak mini viral. Rame setiap hari di depan komplek. Tahu kan kalian? Tapi kemana uangnya? Saya mah asak pontang panting jualan dari pagi, hujan ke hujanan, panas kepanasan sampai malam. Tapi kami tidak pernah merasakan uang. Dan hei, untuk anak-anak di pangkalan ojek, kalian juga saksi kan? Gapek, Hendro, yang kong sebut, mudah-mudahan kalian nonton ya. Gapek, Hendro, siapa lagi itu? Ya, setiap siang uang dagangan kong diambil sama ibu kong datang sendiri. Itu yang ada di laci diambil setiap siang sambil dia nganterin nasi yang rata-rata cuma nasi sama sayur apa sih namanya itu, sayur kol atau nasi sama telur dadar doang. Saya sama Fahri sama Asa sambil dia ngambil nguras yang ada di laci. Kalian saksi, Hendro. Kalau engkau nangis, engkau nggak emosi, engkau udah nggak tahan. Saksi, Hendro, Gapek, dan banyak kalian yang di pangkalan ojek. Kalian saksi. Jangan ingkar dengan kesaksian, dengan kebenaran. Azab Allah nunggu. Ya. Setiap siang dicomotin uangnya, dihabisin. Begitu pulang malam juga begitu, diambilin, hanya disisihkan untuk apa, belanja buat besok, belanja dagangan ya buat besok, hanya disisihkan itu. Kami tidak pernah menikmati uang itu. Udah rame setiap hari, sampai makan siang aja nggak sempat karena terus aja nggak ada berhentinya ngelayanin. Alasan ibu engkong apa? Itu buat nafkahin Fahri, anak kamu sendiri kan. Ya masa iya nafkahin sehari habis 300 hanya satu anak, hanya Fahri. Rata-rata penghasilan kong 450. Ya penghasilan kau tuh. Kalau belanja hanya sekitar 100. Setiap harinya belanja untuk bahan baku dagangan martabak mininya lagi itu paling banyak tuh 100. Anggaplah tiap hari 400, 300 dicomotin tiap hari. Yang alasannya buat nafkahin Fahri. Masa ya Fahri sehari habisin 300? Demi Allah, ini yang terjadi. Ya, biar kalian tahu. Kalian mantan tetangga engkong di komplek Hankam Cibubur, khususnya RT 8 RW 3, biar kalian tahu seperti itu. Dan biar kalian tahu kenapa penyebab cerainya juga 2 kali. Dan biar kalian tahu kenapa kalian begitu benci sama saya. Ya, kalian orang-orang berpendidikan tapi kalian tolol, mudah diprovokasi sama ibu engkau. Saya nggak pernah bergaul sama kalian, sama ibu-ibu majelis, sama bapak-bapaknya. Tapi kenapa kalian benci saya? Kenapa?
Apa saya punya salah sama kalian? Apakah bukan kebodohan kalian mudah diprovokasi? Apa kalian pikir orang tua itu tidak bisa durhaka terhadap anak? Ya, ini durhakanya orang tua terhadap anak. Kalian tahu. Kalian pikir nggak ada orang tua durhaka sama anak? Bagaimana sekarang di luaran sana yang orang tua ngebunuh anaknya, ibu ngebunuh anaknya, ibu nelantarin anaknya? Banyak kan? Yang heboh kemarin ini apa? Khusus untuk bekas tetangga engkong, RT 8 RW 3 Komplek Hankam Cibubur. Ini engkong bongkar. Engkong punya saksi. Brigjen Heri itu saksi sama keluarganya, mantunya saksi, 6 ajudannya itu saksi. Engkong dibilang pemalas. Silakan tanya sama Brigjen Heri dan keluarganya dan ajudan. Sehari 2 kali. Asal kalian tahu, sehari 2 kali. Cuma engkong yang jadiin babu, nyapu dan ngepel dari ujung ke ujung itu rumah gede begitu. Yang lainnya ngapain? Jadi bos. Pagi sama sore. Tapi engkong dibilang pemalas. Kalian bodoh. Mana ada pemalas beberes rumah setiap hari. Sehari 2 kali sebesar itu rumah. Nyapu, ngepel. Belum lagi setiap pagi. Kalian tahu kan? Ngapain kerjaan gua? Ngapain? Hah? Gua antar jemput sekolahnya Fahri. Pakai apa? Ke sepeda butut. Berapa kilo? Hah? 6 kilo bolak-balik dengan kondisi jalanan yang turun naik udah kayak gunung. Di mana sekolahnya? Bulakringin sana. Kalian tahu treknya Bulakringin kayak apa turun naik? Pakai sepeda butut, sepeda BMX. Saya memboncengin Fahri dari kelas 1 sampai kelas 6. Pulangnya juga engkong yang jemput pakai sepeda butut. Berat dan naujubillah. Tapi engkong ikhlas. Ikhlas. Tapi kenapa kalian mudah diprovokasi? Nerima mulutnya orang begitu. Kalau saya ini pemalas. Kalian lihat, apapun gua kerjain, kalian juga tahu. Bukan cuma martabak mini yang pernah gue jalanin kan, dibikin hancur sama orang ini. Apa yang katanya ibu sendiri. Ya, kalian juga nyaksi betapa gue juga coba bangkit lagi. Jualan apa? Kalian lihat sendiri jualan apa? Tiap sore gue keluar, subuh baru pulang. Jualan kopi keliling pakai sepeda. Kalian nyaksiin kan? Nyaksiin kan kalian? Gue jualan kopi, nggak gengsi gue. Berangkat sore pulang pagi pakai sepeda, jualan kopi keliling. Kalian nyaksiin. Tapi kenapa kalian musuhin gue? Mudah banget diprovokasi sama kayak manusia yang kayak begitu. Kalian juga tahu, gua pernah gojek kan, ojol. Hei, warga komplek khususnya anak-anak apa, anak-anak apa sih namanya? Pusing gua. Yang mangkal di depan, tukang ojek yang mangkal depan. Kalian tahu, gua pernah ngojek kan, ngegojek. Apa pernah gue istirahat ngegojek? Gue memang ngalong ngegojeknya. Sore gue keluar, pagi gue baru pulang. Hujan gue terabas terus kalau ada orderan. Kalian nyaksiin kan? Khususnya untuk anak pangkalan ojek di depan komplek.
khususnya pos security yang jaga security nyaksiin kan kalian betapa gua hujan gua terabas terus kalau ada orderan gojeknya gua nyaksiin kan kalian. Jadi kemana uangnya? Dimintain terus. Gua waktu itu ikhlas. Dan untuk pangkalan ojek yang terakhir, kalian tahu juga kan, gue pernah 3 tahun gue ngojek di pasar Cibinong. Gue tiap hari berangkat pagi dari Cibubur untuk mangkal di pasar Cibinong. Tengah malam gue baru pulang. Setiap hari tanpa istirahat, tanpa libur. Sakit pun gue terabas, gue tetap ngojek di pasar Cibinong 3 tahun. Gue punya saksi di pasar Cibinong, banyak sekali gue saksi. Kemana uangnya? Terus dipintain sama ibunya engkong dengan selalu alasan buat nafkahin Fahri. Tapi alhamdulillah rezeki engkong bagus, pulang ngojek 100.000. Tapi dipintain, besok paginya hanya engkong minta 10.000 buat ngebensinnya doang. Gue berkorban banyak setiap hari. Dari pagi sampai malam gue cuma beli gorengan 5.000. Asal kalian tahu, saksi banyak di pasar Ramayana Cibinong. Gue mangkal di situ. Setiap hari gue korbanin diri. Gue hanya makan beli gorengan 5.000 perak. Habis badan gue, kurus badan gue. Tapi karena demi anak gue, yang katanya buat anak gua, buat Fahri, padahal mereka makan tuh semua. Waktu itu gue ikhlas. Kalian tahu itu semua. Engkau khususkan untuk warga komplek Hankam Cibubur, khusus untuk RT 8 RW 3 yang kalian berada diprovokasi dan kalian begitu benci sama gua. Bahkan ada 1-2 orang dari antara kalian yang menghina gua. Kalian tahu itu semua. Banyak sekali. Sekarang kau persingkat karena udah panjang. Yang terakhir sekarang ini, saat gua menghubungi Wanda Kreatif, channel Wanda Kreatif yang bernama Hendra Wijaya, gue videoin ini kondisi rumah yang hancur belah. Tapi apa, gue dimaki sama nenek, sama ibu gue. Apa yang dia ucapin? Ngapain sih Pran? Videoin ngejelek-jelekin mama, ngejelek-jelekin rumah ini. Padahal gue nge-video untuk apa? Minta bantuan. Tolong viralkan, carikan donasi untuk merenovasi rumah ini. Asal kalian tahu, gue malah begitu. Dan yang terakhir tadi pagi, ya, karena dia gue tahu persis tukang memprovokasi lingkungan tetangga. Dan ada udah dari setahun yang lalu satu tetangga yang bernama Ipul, yang kau sebut aja, yang selalu menghasut di konten-konten engkau, berkomentar menghasut. Dan kau tahu, ya, antara rumah engkau sama dia itu sekitar 50 meter, 100 meter. Bagaimana dia bisa tahu kalau di rumah ini gak rukun? Mustahil dia bisa tahu. Dan ternyata engkau korek-korek. Ibu engkau sering mengadu, ngegibah ke ibunya dia, ngecelekin engkau, ngangkat-ngangkat abang engkau. Gimana coba? Engkau terus dihina, difitnah. Padahal engkau selalu berusaha baik sama dia. Ya, saya kalian tahu.
Salah. Di mana coba? Sebutin salahnya engkau. Engkau berusaha mencari donasi untuk merenovasi rumahnya dia, bukan engkau. Bahkan engkau tiap hari diusir. Engkau masih tahan-tahan. Tapi engkau malah digituin. Makanya vlog engkau yang tadi pagi, stop. Gak usah lagi cari donasi buat rumah ini. Ngapain? Atau dia gak pernah bersyukur. Nenek-nenek tua juga gak pernah punya rasa syukur. Dan satu lagi itu duri dalam daging di rumah ini. Kalian juga mau tahu banyak kebohongannya dia pada saat diwawancari sama kreator, Wanda Kreatif sama Bang Hendra Wijaya. Ya, pada saat Bang Hendra Wijaya menanyakan cucu-cucunya sama anak-anaknya yang lain kemana, suka silaturahmi kesini nggak? Apa jawaban dia? Tonton deh tuh channelnya Wanda Kreatif. Jawaban dia, suka kesini. Ya kan? Bohong besar. Semua cucu-cucunya dia, bahkan anak-anaknya dia, menghindari dia. Misalkan silaturahmi pun hanya setahun sekali, hanya lebaran. Karena keji mulutnya, tukang hasut, memprovokasi, fitnah. Tidak satu pun cucu-cucunya yang mau dekat sama dia. Tidak satu pun anak-anak. Dan udah jelas dia cuma punya 4 anak. Yang diaku anak cuma 1, abang gua. Tapi adik-adiknya gua, adik gua 2 orang lagi, Linda sama Yudi, nggak dianggap anak, dianggap setan semuanya. Ngerti maksudnya dianggap setan? Dianggap nggak ada. Asal kalian tahu ya. Ini fakta. Nggak percaya? Silakan datang, lo tanya sendiri, kalian tanya sendiri sama Linda, sama Yudi, sama istrinya Yudi. Silakan tanya sama cucu-cucunya, sama anak-anak gua, sama anak Linda, siapa? Silakan tanya. Ya, gua bongkar. Ini belum semua. Kalau gua cerita sampai kiamat nggak habis. Ini gua loncat-loncat semua. Ya, gua loncat-loncat semuanya. Karena udah panjang waktunya. Kong sudahi. Ini fakta semua. Gue punya saksi, gue punya bukti. Bukan hanya saksi, gue video banyak. Bukti semua itu video. Ya, asal kalian tahu. Gue tuh gak pernah namanya hitung-hitungan berbagi sama mereka, sama dia. Gak pernah gue hitung-hitungan. Yang terakhir, gue dapat rezeki 4 juta. Sebagian besar gue kasih sama dia. Asal kalian tahu. Padahal amanahnya uang 4 juta itu apa? Untuk ngelengkapin peralatan ngonten. Harusnya kalau gue ngikutin amanah, 4 jutanya pasti gue jadiin peralatan ngonten. Tapi enggak. Gue berbagi untuk dia. Dan sebagian besar gue gak pernah hitung-hitungan. Tapi dari dulu sampai detik ini, mana pernah punya rasa syukur mereka ini. Gak pernah diakuin. Bukan hanya kebaikan-kebaikan gue, tapi kebaikan-kebaikan adik-adik gue mana pernah diakuin. Gak pernah satupun. Kita gak perlu pengakuan. Cuma kita pengen tahu rasa syukur mereka di mana. Sekarang wajar kalau mereka hancur hidupnya. Padahal hitungan kong demi apapun 4 generasi aja gak habis. Hei, warga komplek Hankam Cibubur RT 8, apalagi yang khususnya dulu-dulu. Kami punya mobil 6 dulu. Kalian tahu itu kan? Rumah kami banyak dulu, gede-gede. Bahkan yang ada kolam renangnya 2 biji ada, kami punya. Tanah kami hektaran. Di Gor Penda sana. Kontrakan kami ada 206 pintu. Tapi sekarang cuma punya Wiwit aja cuma punya motor butut. Rumah ini kayak kandang ayam. Tapi apa dia mereka tetap bersyukur? Tidak bersyukur.
Nyatanya gue berusaha mencarikan uang untuk merenovasi rumahnya dia aja. Gue dibeginiin. Asal kalian tahu. Makanya gue stop. Gak usah lagi ada donasi. Gue mencoba. Bahkan gue mencoba untuk cari kerja. Ada yang nawarin gue kerja di nasi goreng. Dengan niat gue tiap gajian gue mau sisihin sebagian besarnya untuk menambah-nambahin renovasi rumah ini. Tapi apa, gue diserang juga sama netizen tai. Ya, dibilang gue bersandiwara atau apa, padahal gue punya bukti. Ya, gue kasih link videonya bahwa yang namanya Gilang menawarkan gue untuk kerja sama dia. Di link itu, di video itu, live chatnya di menit 56 ada di situ. Gilang berkomentar di live chat gue menawarkan gue kerja. Tapi gue dibilang bersandiwara doang. Fitnah keji kalian. Tunggu azab buat kalian. Kalian pikir kalian hidup awet, kalian hidup abadi. Kalian pikir kalau kalian punya harta awet, harta kalian. Ini saksi, ini bukti. Ya, tuh nenek tuh bukti. 4 generasi harusnya nggak habis hartanya. Tapi sekarang rumah aja udah kayak kandang ayam, nggak ada pondasinya. Kalian tahu itu. Tunggu azabnya. Ya. Niscaya kalau gue udah sakit hati, orang yang dizolimi udah bersumpah, niscaya akan kabur. Ya. Azab nggak pakai nunggu di alam kubur. Di dunia pun kalian akan kena azabnya. Dan gua tidak akan maafin siapapun yang sudah menghina gua, memfitnah gua, termasuk beberapa warga komplek Hankam Cibubur RT 8 RW 3. Orang-orang yang sudah menghina gua nggak akan pernah gua maafin. Sampai mampus nggak akan pernah gua maafin. Sampai kiamat nggak akan pernah gua maafin. Udah, gua tutup sekarang juga.